dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Menolong di gelap kelam, tiada pelita penyinar terang. Penunjuk jalan kini membungkam, lalu kapankah fajar kan datang? Di mana dicari pemuda kafir, terasing demi kebenaran hakiki. Di mana jiwa pasukan Badar berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih sangat indah gitu. Entah karena cuacanya yang mendukung gitu ya, atau entah karena apa gitu. Ada teman sudah makan belum gitu. Oke, biar lebih semangat ya. Meski udaranya sangat mendukung mata kita untuk terhibur gitu. Jadi semoga teman-teman yang ada di sini tetap semangat gitu ya. Iya. Tetap semangat bisa bersama kami gitu. Insyaallah nanti tidak ada lama-lama. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih luar biasa dibanding yang tadi gitu. Dibanding sebelumnya. Oke, sebelumnya izinkan kami perkenalkan dulu ya gitu. Sebelumnya kami di sini dari luar negeri. Asik. Harus luar negeri gitu ya. Kami ya, karena kami di luar negeri gitu. Oke, kalau kami di STM Swadara Jakarta, strategi manajemen informatika atau komputer gitu. Jadi ketika teman-teman mendengar STM Swadara Jakarta, mungkin teman-teman akan berpikir, oh pasti berhubungan dengan komputer, bukan berhubungan dengan mesin jahit atau berhubungan dengan pendidikan. Itu bukan gitu. Karena di sini kami ke arah teknologi gitu. Hadirin kami di sini juga untuk memperkenalkan bagaimana pemanfaatan teknologi khususnya bagi teman-teman gitu. Oke, biar lebih semangat, biar lebih menarik gitu. Rasanya harus ada explaining gitu, harus ada sesuatu hal yang menarik yang bisa membuat teman-teman fokus gitu. Karena di sini juga kami berharap kehadiran kami di sini tidak menjadi suatu hal yang sia-sia ketika teman-teman memperhatikan gitu. Oke, silakan. Silakan. Oke. Explaining yang pertama, ketika saya katakan lampu merah, maka teman-teman tepuk tangan satu kali. Oke, gimana? Oke, ketika saya katakan lampu merah, maka teman-teman jawabnya tepuk tangan satu kali. Oke. Ketika saya katakan lampu kuning, maka teman-teman tepuk dua kali. Oke? Ketika saya katakan lampu kuning, ketika saya katakan lampu hijau, maka tepuk tangan tiga kali. Oke. Lampu kuning. Tapi teman-teman belum fokus. Ketika teman-teman belum fokus, kami juga nggak akan memulai gitu. Karena di sini pemahaman lebih sederhana gitu. Oke? Lampu hijau. Ada yang empat kali ya? Lampu kuning. Lampu kuning berapa? 2. Lampu merah? 3. Belum fokus. Jadi ketika merah satu kali, kuning 2, hijau 3. Oke. Lampu kuning. Lampu kuning. Lampu merah. Belum ya? Teman-teman sudah fokus. Oke. Lampu kuning. Lampu merah. Lampu hijau. Hijau. Saya katakan lampu merah bukan hijau. Ketika saya katakan hijau berarti tidak ada perintah ketika saya katakan lampu hijau harus. Jadi ketika saya katakan lampu merah maka jawabannya atau kan tadi saya dimulai tanpa kata lampu tapi hijau gitu. Tapi ternyata teman-teman oke. Tidak ada perintah tadi kan ketika dikatakan merah harus tepuk tangan, tidak ada kan? Yang harus tepuk tangan ketika dikatakan lampu merah. Oke, tadi teman-teman lampu. Oke, lampu kuning, lampu hijau, lampu merah, hijau kuning. Jadi teman-teman belum fokus ya? Oke? Iya. Kalau dilanjut akan lama lagi gitu ya. Tapi berharap semoga teman-teman lebih fokus nantinya. Di awal ini kami menyajikan suatu hiburan ya, berhubungan dengan dunia komputer, berhubungan dengan dunia komputer. Teman-teman bisa perhatikan ini lucu gitu
gitu ya. Ini sebagai pembuka saja gitu. Oke. Mungkin orang-orang sudah pernah melihat film ini gitu ya, film Bernie gitu. Iya. Ini ya, gitu. Itulah. Ini sebagai di awal aja supaya teman-teman lebih fokus. Oke, ini film Bernie. Ya oke, terima kasih kepada saudara Mas Haji melaporkan saya. Nah, belum ada konsentrasi ini nih. Ya, saya ulangi yang tadi diperintahkan oleh saudara Ramadan. Semua konsentrasi. Oke, saya coba. Rapinya, lampu merah, lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, lampu merah. Konsentrasi. Sekali lagi, kalau konsentrasi bisa kita mulai. Lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Oke, ya. Ya, buat semuanya. Sudah semua. Oke, kali ini kita akan mencoba memperkenalkan teknologi komputer dan internet. Nah, untuk kalian semua sudah tahu belum komputer sama internet itu apa sih? Ayo, coba. Saya tahu kalian semua itu punya jiwa pemimpin, jiwa berani untuk berbicara di depan. Coba diungkapkan. Komputer, internet itu apa sih? Ayo dong. Saya rasa komputer adalah ini. Ya, betul. Komputer adalah ini. Kami berani ayo. Ayo. Nah, teknologi komputer. Komputer itu memang diistilahkan serangkaian elektronik yang dibangun secara signifikan. Jutaan komponen terdapat di situ. Nah, kemudian komputer ini dimanfaatkan banyak. Kalau secara istilahnya itu pengertian memang seperti ini serangkaian komputer, tapi di implementasinya itu banyak. Nah, komputer itu ada di mana sih? Oke, komputer ada di mana? Komputer ada di mana? Katanya kita tuh manusia yang dibilang update status. Terus suka update status, nge-tweet ya, istilahnya gitu ya. Pasti udah punya semua. Terus bilang apa lagi sih? Di ini kalau interaksi kita sama komputer banyak kan. Tapi kita tahu komputer yang sebenarnya itu ada di mana? Ya kan? Pasti bingung. Kalau soal pendidikan pasti berbicara komputer ada di lab Pak. Komputer ada di lab Pak. Komputer nggak cuma di lab. Nih, komputer ada di jalan raya. Komputer ada di sekolah, di kampus. Oke, berhubungan di rumah, di orangnya apa lagi kan? Rumah sakit, di pesawat. Bisa dibilang itu dunia ini tuh belum komputer. Mau contoh, nih di jalan raya masa jalan raya itu kan mobil, ya, ada komputernya. Di jalannya, di jalan bukan di mobilnya. Iya. Di mana? Coba tadi yang bilang ada. Iya. Di mana komputer yang bilang ada? Di jalan raya. Ya kan? Ayo dong, ungkapin dong. Tidak tahu. Di jalan raya itu lampu lalu lintas tadi, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu sebenarnya itu komputer yang ngatur. Ya kan? Kenapa? Itu semuanya udah serangkaian yang tadi berjuta komponen. Di sekolah yang pasti di lab. Ya. Di kampus sama di lab juga biasanya. Ini kebutuhan kampus sebenarnya. Kalau yang berhubungan sama perkuliahan teknik informatika di rumah. Nah di sini
Ini udah ada yang punya komputer belum? Ya. Belum. Nah, di warnet itu udah pasti bayar 3.000 sejam ya? Iya. Iya. Di rumah sakit. Nah, di rumah sakit apa? Hanya bukan untuk administrasi aja, keuangan, biasanya kan ini ya jurusan akuntansi ya. Berarti berhubungan sekali sama komputer nanti. Kotak lah. Tapi pemanfaatannya itu yang bisa dikembangin lagi. Mengaku daya kreatif kita berhubungan sama kita yang grafis. Ya. Terus kayak ini kalian semua itu bisa saja menulis di komputer, terus kreativitas, membuat sesuatu yang menciptakan dari komputer itu bisa. Sarana komunikasi, sarana informasi. Nah, ini berarti media internet melalui komputer kita dapat informasi. Terus keamanan juga kita buat menjadikan usaha. Di sini udah ada yang apa istilahnya sampingannya punya bisnis apa gitu. Ada yang dagang, ada yang dagang sambil sekolah gitu. Ada nggak? Nggak ada. Terus nggak ada di rumah dagang nggak tahu apa gitu. Ini nah, komputer bisa dijadikan bisnis. Contohnya apa? Warnet, benar, warnet. Apalagi? Cetak foto kan bisa. Video syuting juga. Bisa, pokoknya pemanfaatannya tuh ke kreativitas kita bisa menghasilkan uang dari komputer. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Pemanfaatan secara sehat ya, memanfaatkan dengan baik dan benar. Di bidang pendidikan biasanya itu digunakan untuk media pembuatan informasi, kayak administrasi kan bisa, terus membuat presentasi. Nah, ini sudah presentasi kayak gini kan sering, ya, itu bagus. Nah, itu presentasi itu membuat daya kita, kualitas kita tuh dalam berbicara baik. Karena kita ini kita harus memimpin semuanya, benar nggak? Benar. Terus untuk pencarian informasi dengan media internet. Selama ini saya tanya nih, internet itu digunakan untuk apa? Ayo. Apa? Yakin nggak nyari informasi benar-benar gitu? Masih ada meeting. Nah, ini ada Facebook. Kalian mau akses internet itu harus punya data. Nah, datanya itu ya diurus sama perusahaan. Kita jadi di sini lebih mengangkat pemanfaatannya. Ingat, pemanfaatan komputer untuk media informasi, komunikasi kalian teman-teman. Dan jangan berpikir internet pemanfaatannya komputer itu cuma sederhana, cuma ngerti terus nggak main mouse. Jadi kalian enggak memanfaatkan komputer lagi kan. Nah, informasi untuk membantu tugas sekolah internet, membaca berita nasional, ya. Bahkan mancanegara. Nah, satu lagi tuh, kalian setelah lulus pasti mau kerja, ya, nyari lowongan kerja susah lewat internet. Mau kuliah, nyari beasiswa susah. Kemana nih nyari beasiswa nih? Tapi tekad mau kuliah ada, lewat internet bisa. Ya, internet luas, ya, luas banget. Saya aja nggak nyanggup ininya, istilahnya berkeliling di internet, nggak nyanggup. Nah, tuh. Masih mengenai di wilayah ini banjir, kalian informasiin ke Facebook itu dia yang benar, karena memberikan informasi ke orang lain, jangan orang lagi itu di penjara. Nah, oke. Terkait mengenai pemanfaatan internet akan dilanjutkan, ya, akan dilanjutkan oleh kawan saya, Afif Habibi. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Pak Edi. Perkenalkan, tadi masih ingat ya nama saya siapa? Habibi aja. Oke.
yang ada di internet, ada Facebook, ini ada YouTube, Twitter, blog, Twitter, dan lain-lain. Yang ada Anda semua pakai itu apa yang ada di situ semua? Dan Facebook, sebelum saya lanjut lagi, Anda tahu nggak pemanfaatan besar dari Google, Twitter, Yahoo itu selain misalnya Facebook, selain buat pertemanan, itu apa saja? Cari informasi. Ayo, ada lagi? Kita diskusi aja ya supaya lebih enak lah. Ada lagi ayo, yang perempuan nih, komunikasi, terus apa lagi? Ya, komunikasi terus apa lagi ada? Ya, selanjutnya itu diskusi. Kita bisa diskusi melalui Facebook. Misalnya ada yang tidak hadir dari, misalnya ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, bahkan ada yang di luar negeri, itu bisa saling diskusi melalui Facebook. Ada layanannya tersendiri dari Facebook yang sudah diatur oleh pemiliknya. Nah, Facebook merupakan populasi terbesar nomor 3 di Indonesia. Pengguna atau pengakses Facebook. Padahal internet itu nggak hanya Facebook. Kenapa Indonesia itu yang kebanyakan ini nomor 3 di dunia? Kebanyakan orang-orang di jalan, di busway kebanyakan Facebook. Sedangkan di internet itu banyak banget. Kita ini ibaratnya ya untuk pengakses internet tertinggi nomor 3, tapi yang kita akses itu bukan misalnya pelajaran, tapi sosial media, salah satunya Facebook. Gimana ya? Oh, 80% perusahaan menggunakan sosial media untuk rekrutmen. Bagus juga sih sosial media. Seperti tadi contohnya buat komunikasi, buat sharing, buat informasi. Tapi kan semuanya nggak hanya di Facebook. Soalnya Twitter hampir sama dengan Facebook ya. Simpulannya kita tidak mempunyai pilihan untuk tidak bergabung sosial media. Banyak orang-orang di Jakarta kalau nggak punya Facebook cukup. Benar nggak? Benar. Banyak orang yang nggak punya Twitter nggak gaul. Orang-orang tua kita itu zaman dulu belum ada Facebook, ternyata dia misalnya cara belajar lebih bagus, lebih stabil. Media. Anak kecil kalau di Jakarta ini banyak banget. Main di internet. Ini tradisinya negara kita, negara terbesar yang keempat dari dunia kayaknya. Padahal positif dari internet itu 90%, tapi hanya diakses oleh 10% penggunanya. Sedangkan 10% konten negatif internet bahkan diakses sampai 90% pengguna internet. Ayo, kita pikirkan apakah Indonesia akan terus seperti ini atau gimana? Ya, kalian kan masih muda, ibaratnya ayolah kita sharing aja kan, mungkin bisa mengasih pendapat supaya minimal yang 90% jadi yang 10% itu jadi 30% lah, khususnya di kalangan anak muda seperti kalian ini kan. Ayo kasih pendapat dong, dari tadi hanya diam.
punya solusi nggak nih? Ayo punya solusi nggak? Mengurangi ini, Ya. tinggal ini. Kalian punya upaya, kalian semua tuh belajar pasti punya pendapat. Bagaimana caranya? Malu, jangan malu. Jangan malu. Ciptakan di sini tuh suasana kita sahabat. Anggap aja teman sejarah biasa aja. Ayo ada lain. Ayo dong, masukan sedikit kayak supaya penggunaan yang mengatur situs yang benar ini lebih terbuka, yang benar. Masa hanya 10% sih penggunaannya yang mengakses situs-situs yang positif. Kan banyak tuh di internet, kita bisa melihat jadwal misalnya kalau jadwal kereta ada yang tadi kan ada melamar pekerjaan dengan beasiswa. Kalian tahu saya ini kuliah ini alhamdulillah dibayarin harus beasiswa, belum pernah ngeluarin duit spesial pun. Itu dari internet. Sudah maju. Ayo 1, 2, 3. Asuran. Jangan dulu kan? Oke. Maju ke depan. Oke. Tadi maju ke belakang ya. Maju ke depan. Oke. Kita mau ngapain ya? Oke. Gak perlu takut, gak perlu cemas, karena kami gak ada ngapa-ngapain teman-teman di sini. Habis ini, tadi kita teman-teman pernah mendengar ya paparan dari Kak Panji atau terus dari Kak Afif gitu ya tentang pemanfaatan internet. Cukup sederhana aja gitu, teman-teman. Simpulkan secara satu poin gitu, yang menurut teman-teman penting dari apa yang tadi disampaikan. Yang paling penting. Misalkan gini. Oh, ternyata pemanfaatan seperti ini ya internet. Jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi, di mana dicari pemuda kafi, terasing demi kebenaran hakiki, di mana jiwa pasukan badan berani, menoreh nama mulia perkasa abadi. Menolong di gelap